Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 8, demikianlah dikatakan. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita sebagai orang percaya bukan hanya sebagai pilihan, tetapi sudah menjadi suatu perjalanan kehidupan. Karena ketika kita dipilih menjadi orang percaya, maka Tuhan tidak hanya memilih, tetapi akan memperlengkapi. Sehingga ketika kita hidup dalam iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka kita akan disertai, dibimbing, diberkati, sehingga hidup kita tidak lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi kita akan berdiri teguh seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini mengatakan, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Meneguhkan berarti membuat kita menjadi kokoh, menjadi tidak lagi terombang-ambing oleh situasi dan kondisi zaman. Sehingga apapun yang terjadi, kalau kita sudah mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan meneguhkan kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi kecewa dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita, tetapi kita akan masuk ke dalam rancangan Tuhan itu, sehingga kita akan menerima upah daripada kesetiaan kita. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti kita mampu menjadi umat Allah yang mengikuti cara Allah, sehingga kesempurnaan itu adalah ketika kita masuk dalam rancangan Tuhan itu sendiri. Sehingga hidup kita tidak lagi bercacat, hidup kita tidak lagi tercela, hidup kita tidak lagi menjadi orang yang masuk ke dalam lumpur dosa lagi. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita diberikan pengampunan, ketika kita menjadi umat Allah yang sudah dibenarkan, maka cara hidup kita adalah harus setia. Sehingga iman kita tetap teguh sampai pada kesudahannya. Sehingga ketika harinya tiba, hari Tuhan tiba, maka kita didapati oleh Allah itu sendiri dengan keadaan yang tidak bercacat, tetapi di dalam keadaan yang setia. Karena apa yang kita sekarang sedang hidupi, itulah yang dikatakan oleh doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Sehingga apa yang sedang kita lakukan hari ini, itulah gambaran sorga yang akan kita capai. Bagaimana kita bisa mengatakan sorga sedangkan kita sendiri tidak mampu melakukan itu? Sehingga firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, ingatlah ketika kita menjadi umat pilihan, ketika kita sudah memberikan hidup kita untuk menjadi orang-orang percaya, maka Allah sendiri yang akan memberikan kepada kita peneguhan itu sampai kesudahannya, sehingga hidup kita tidak lagi bercacat, tetapi kita masuk ke dalam barisan kemuliaan Allah dengan kesetiaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang memberkati kami, sehingga Engkau adalah Allah yang selalu meneguhkan kami walaupun terkadang kami dalam kondisi kehidupan terombang-ambing. Tapi yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang selalu menyertai. Berkatilah Tuhan kehidupan kami, berkatilah pekerjaan dan aktivitas kami, keluarga kami. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai. Ya Allah Bapa kami, kepadamu-lah kami serahkan seluruh kehidupan kami. Yang percaya, jikalau ada yang sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang bergumul, Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan kita. Andalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas.